Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Setiana, NIM 41820010006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Pada mata kuliah statistik dan probabilitas dengan dosen pengampu Dr. Andes Budiantoro, MA. Apa sih pengertian dari distribusi frekuensi? Suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka, bilangan, atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Tabel merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk baris dan kolom. Dengan demikian, tabel distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan jalur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek riset. Selanjutnya itu ada A. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Apa sih itu? Penyebaran nilai-nilai tanpa kelompok-kelompok tertentu atau kumpulan kategori yang membangun skala pengukuran asli. Maka itu disebut sebagai distribusi frekuensi data tunggal. Berikut adalah contohnya dari nilai ulangan matematika. Yaitu nilainya ada 7, 6, 5, 8, 7, 4, 7, 5, 8, 3. Pada baris kedua 8, 3, 7, 7, 6, 5, 6, 7, 4, 5, 4, 6. Pada baris ketiga 9, 4, 8, 6, 8. 68955. Dari data di atas, jika disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang mendapatkan nilai ulangan 3, itu ada 2 siswa, 4 itu ada 3 siswa, nilai 5 itu ada 5 siswa, nilai 6 itu ada 6 siswa, nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 ada 6 siswa, dan nilai 9 ada 2 siswa. Selanjutnya itu ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok, yaitu adalah penyebaran nilai-nilai berdasarkan kelompok-kelompok tertentu atau suatu pencatatan frekuensi atau jumlah individu dalam masing-masing kategori. Saya akan menyajikan untuk data berkelompok ini dalam tabel distribusi frekuensi seperti tabel berikut ini yang ada di samping. Di sini ada satu tabel yang berisi 2 kolom. Yang pertama itu umur dalam hitungan tahun, dan yang satunya itu frekuensi. Jadi, dalam umur 15 sampai 19 tahun itu banyaknya orang, ada 3 orang yang memiliki umur 15 sampai 19. Begitu selanjutnya untuk umur 20 sampai 24 itu banyaknya frekuensi, ada 6. Umur 25 sampai 29 itu ada 10, umur 30 sampai 34 itu ada 5, dan umur 35 sampai 39 itu ada 2. Adapun istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama itu ada interval kelas, yaitu interval yang mengandung kelas. Jadi, biasanya dalam tabel distribusi frekuensi terdiri dari beberapa kelas. Secara umum 5 sampai 15 kelas. Dan contoh tabel yang saya buat ini adalah 5 kelas, yaitu bisa dilihat tabel berikut ini. Pada kelas pertama yaitu ada umur 15 sampai 19, kelas kedua umur 20 sampai 24, dan kelas ketiga umur 25 sampai 29, kelas keempat 30 sampai 34, dan kelas kelima 35 sampai 39. Selanjutnya itu ada batas kelas. Batas kelas itu. Jadi, pada setiap kelas terdapat 2 batas kelas, yaitu batas bawah, nilai terkecil pada kelas, dan batas atas, nilai terbesar pada kelas. Pada tabel berikut ini bisa dilihat kalau umur 15 itu adalah batas bawah dan umur 19 itu batas atas. Dilihat pada kelas pertama. Selanjutnya itu ada kelas kedua yang isinya itu 20 sampai 24. Batas bawahnya itu 20 dan batas atasnya 24. Begitu selanjutnya bisa dilihat.
Berikutnya yang ketiga, itu ada tepi kelas. Tepi kelas ini adalah setengah dari jumlah batas atas dan batas bawah. Dua kelas interval yang berurutan. Setiap kelas memiliki tepi atas dan tepi bawah. Berdasarkan tabel di atas, maka tepi bawah dan tepi atas kelas ketiga adalah, pada kelas ketiga itu ada umur 25 sampai 29. Mengapa di sini hanya pada kelas ketiga saja? Karena pengertian dari tepi kelas yaitu setengah dari jumlah batas atas dan batas bawah dua kelas interval yang berurutan. Maka dihitunglah seperti ini. Pada tepi bawah yaitu setengah buka kurung 24 ditambah 25 sama dengan 24,5. Dan tepi atas itu bisa dilihat setengah buka kurung 29 ditambah 30 tutup kurung sama dengan nilainya itu adalah 29,5. Berikutnya itu ada panjang kelas. Panjang kelas atau interval kelas adalah selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Contoh ini berdasarkan tabel di atas yaitu kelas ketiga 25 sampai 29 diperoleh sama dengan 29,5 dan 24,5, maka hitungannya adalah C sama dengan atau panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 29,5 untuk tepi atas dan dikurang 24,5 untuk tepi bawah, dan hasilnya adalah 5. Selanjutnya itu ada titik tengah kelas. Nilai titik tengah kelas ini adalah setengah dari jumlah batas bawah kelas dan batas atas kelas. Jadi rumusnya adalah XI sama dengan 1/2 batas atas ditambah batas bawah. Perhatikan pada tabel berikut ini yang sudah dihitung titik tengahnya itu. Bisa dilihat setengah dalam kurung 15 ditambah 19 yaitu hasilnya 17, dan kelas kedua nilai titik tengahnya yaitu 22, kelas ketiga nilainya 27, kelas keempat nilainya 32, dan kelas kelima nilainya 30. C. Cara menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama, menentukan nilai data terbesar X max dan nilai data terkecil X min. Dan yang kedua, menentukan jangkauan data J dengan rumus J sama dengan X max dikurang X min. Dan yang ketiga, menentukan banyak kelas K dengan lambang K dan N buah data berdasarkan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Yang keempat, menentukan panjang kelas dengan rumus C sama dengan J dikali K. Dan yang terakhir adalah menyusun daftar distribusi frekuensi dengan menetapkan kelas-kelas sehingga nilai minimum termuat dalam kelas terendah, tidak harus sebagai batas bawah kelas. Selanjutnya, menetapkan frekuensi tiap kelas. Berikut ada contoh soal. Data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan dalam 40 hari kerja berturut-turut. Berikut data-datanya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya ada X max sama dengan 96 dan X min sama dengan 50. Jadi, rumus yang dimasukkan adalah J sama dengan X max dikurang X min sama dengan 96 dikurang 50, yaitu hasilnya 46. Selanjutnya, menghitung banyak kelas dengan lambang K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40 itu 1,6 sama dengan 1 ditambah 5,28, hasil dari 3,3 dikali 1,6, dan hasilnya itu adalah 6,28. Dalam menentukan banyak kelas, gunakan pembulatan ke atas. Jadi, K sama dengan 7. Untuk menghitung panjang kelas, C sama dengan J per K.
sama dengan 46 dibagi 7, yaitu hasilnya 6,57. Pembulatan ke atas seperti biasa, maka C sama dengan 7. Kemudian kita susun daftar distribusi frekuensi dengan menetapkan interval sehingga nilai minimum 50 termuat dalam kelas terendah dan nilai maksimum 96 termuat dalam kelas tertinggi. Selanjutnya, menetapkan frekuensi tiap kelas. Hasilnya seperti tabel di samping. Bisa dilihat, sini ada tabel yang berisikan kelas 50-56, 57-63, 64-70, 71-77, 78-84, 85-91, dan 92-98 dengan frekuensinya yang bisa dilihat di sini. Kelas 50-56 itu frekuensinya 2, 57-63 frekuensinya 3, dan kelas 64-70 itu frekuensinya 8, dan bisa dilihat berapa. Atau dapat juga dibuat seperti tabel berikut ini. 49-55 dengan frekuensinya 2, 56-62 dengan frekuensinya 2, 63-79 frekuensinya yaitu 8, dan seterusnya bisa dilihat di sini. D. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari dua jenis, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas dan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Contoh, sajikanlah data berikut ini ke dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ini merupakan tabel sebelumnya untuk dijadikan sebagai tabel distribusi frekuensi kumulatif. Berikut penyelesaiannya untuk menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif. Bisa dilihat pada kelas 50-56 itu frekuensinya 2 dengan menghitung tepi bawah yaitu 49,5 dan tepi atasnya 56,5, dan untuk penghitungan frekuensi kumulatifnya seperti berikut ini. FK kurang dari tepi atas yaitu nilainya 2 dan FK lebih dari tepi bawah 40, dan seterusnya bisa dilihat dengan penghitungan frekuensi kumulatif ini. Selanjutnya, yang terakhir itu ada jenis-jenis penyajian data distribusi frekuensi. Pertama itu ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis poligon dan histogram. Pada diagram batang, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram yang tersusun terbentuk batang yang menggambarkan data dengan tujuan membandingkan data maupun menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan untuk data ordinal dan nominal. Berikut contoh yang saya berikan untuk diagram batang, yaitu adalah jumlah produksi minyak bumi Indonesia tahun 2020. Pada bulan Januari itu mendapatkan 600 per hari, bulan Februari mendapatkan 700 per hari, bulan Maret mendapatkan 800 per hari, bulan April mendapatkan 700 per hari, bulan Mei mendapatkan 900 per hari, bulan Juni mendapatkan 600 per hari, dan bulan Juli mendapatkan 700 per hari. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk lingkaran menggambarkan data keseluruhan yang terbagi dua dalam beberapa bagian tertentu sesuai dengan macam data dan perbandingan frekuensinya untuk data nominal. Bisa dilihat contoh diagram lingkaran berikut ini. Terbanyak Indonesia ini menyumbang lebih dari 60% kasus kematian akibat virus corona di Asia Tenggara. Yaitu pada Filipina 1027, Singapura 25, Brunei Darussalam 2, Myanmar 6, Thailand 58, Malaysia 118, dan Indonesia paling terbanyak yaitu 1959. Jika total kasus COVID-19 di Asia Tenggara per 10 Juni 2020 ada sebanyak 3.195, maka besaran masing-masing sudut juring adalah Indonesia dengan hitungan 1959 dibagi 3.195 dikali 360, yaitu 220,73 derajat.
Dan untuk Filipina 115,72 derajat, Singapura 2,82 derajat, Brunei Darussalam 0,22 derajat, Myanmar 0,68 derajat, Thailand 6,53 derajat, dan Malaysia 13,3 derajat. Dan selanjutnya itu ada diagram garis poligon. Penyajian data menggunakan titik tengah dalam diagram berbentuk garis atau kurva yang menggambarkan suatu waktu, hari, bulan, atau tahun, dengan tujuan memberikan gambaran tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode jangka waktu tertentu untuk data, interval, dan rasio. Berikut contoh tabel menjadi ke dalam bentuk diagram poligon distribusi frekuensi, yaitu nilai 50-56 itu frekuensinya 2 dengan titik tengahnya 53, nilai 57-63 dengan frekuensinya 3 dan titik tengah itu 60, nilai 64-70 dengan frekuensi 8 dan nilai titik tengah 67, nilai 71-77 dengan frekuensi 6 dan nilai titik tengah 74, nilai 78-84 dengan frekuensi 9 dan nilai tengah 81, nilai selanjutnya nilai 85-91 dengan frekuensi 7 dan nilai titik tengah yaitu 88 dan nilai 92-98 dengan frekuensi 5 dan nilai titik tengahnya yaitu 95. Dan berikut untuk diagram garis poligonnya bisa dilihat dengan menggunakan garis. Selanjutnya itu ada histogram. Apa sih histogram itu? Histogram itu hampir sama dengan diagram batang. Yang berbeda adalah jarak antar batangnya saling berdekatan dan digunakan untuk jenis data interval dan rasio. Berikut contoh tabel dibuat ke dalam bentuk histogram. Bisa dilihat nilai 50-56 dengan frekuensi 2 dan tepi bawah 46,5 dan tepi atas 56,5. Nilai 57-63 dengan frekuensi 3, tepi bawahnya 56,5, tepi atas 63,5. Untuk nilai 64-70 dengan frekuensi 8, tepi bawahnya 63,5 dan tepi atas 70,5. Nilai 71-77 dengan frekuensi 6, tepi bawah 70,5 dengan tepi atas 77,5, nilai 78-84 dengan frekuensi 9, tepi bawah 77,5 dan tepi atas 84,5, nilai 85-91 dengan frekuensi 7, tepi bawah 84,5 dan tepi atas 91,5, nilai 92-98 dengan frekuensi 5, tepi bawah 91,5 dan tepi atas 98,5. Dan di sampingnya bisa dilihat untuk diagram histogram. Dia hampir sama dengan diagram batang, hanya saja jaraknya yang berdekatan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi distribusi frekuensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.